Previously on the 100. Boys and girls, meet Planet Alpha. 5 minutes ago, this thing ate a leaf out of my hand. Now it wants to eat me. Now that's a view. Looks like the suns are eclipsing. It's radiation! So any guesses where all the people went? It's some kind of shrine. Legis 3. Raven, she deserves happiness. Clark, did you read this? The stars align and the force wakes. All named Lightborn Has to be remembered. or worshipped. It's time to run away. It's not a nursery rhyme. It's a warning. No! The shooter ship! It's in the air. Halo Skepable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 6 episode 2 berjudul Red Sun Rising. Kelompok di bulan Alpha berjuang untuk bertahan dari ancaman yang mereka hadapi. Sementara itu, Riven harus bergabung dengan sekutu yang tidak mungkin untuk menyelamatkan semua orang di kapal induk. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Saat Clark menggunakan buku Red Sun Rising untuk menarik hubungan antara gerhana matahari merah dan perilaku psikotik Emory yang tiba-tiba, kilas balik menunjukkan pertama kali penjelajah ruang angkasa Aegis 3 yang asli pertama kali mengalami fenomena tersebut. 236 tahun yang lalu dan para astronom Aegis 3 dari tim misi Alpha baru saja mendarat di bulan Alpha. Seorang ilmuwan taksonomi muda bernama Josephine dan pacarnya ketika dia melihat gerhana mendekat dan mulai mengambil foto. Play hard to get. We both know you're obsessed with me. Ibunya memanggil Josh karena ayahnya mencarinya. Dia kembali ke dalam di mana ayahnya mengingatkannya untuk tetap fokus pada misi mereka karena mereka sedang membangun tempat perlindungan bagi umat manusia. Karena sifat aman dan damai di tempat itu, Josh menyarankan ayahnya untuk memberi nama bulan itu Sanctum, akar bahasa Latin dari sanctuary. Josh kemudian kembali keluar dan mulai bercumbu dengan pacarnya di bawah terik matahari. Dia kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres karena tidak ada suara serangga sama sekali. Karena pemahamannya yang mendalam tentang gerhana pada perilaku hewan, dia mengantisipasi segerombolan serangga. Mereka berdua mulai mengemudi menuju pos terdepan dengan sepeda motor untuk berlindung. Tapi Josh menemukan bahwa ayahnya telah menjadi gila dan berbalik menyerang istrinya. Ayahnya mulai memukul putrinya dan menembak semua orang. Dia berteriak bahwa Sanctum adalah miliknya. Saat ini Clark menjelaskan kepada teman-temannya bahwa buku Matahari Merah terbit menunjukkan bahwa gerhana membuat Emory melawan kelompok. Karena mereka kemungkinan akan berbalik juga, kelompok itu setuju untuk memborgol diri mereka sendiri sampai bahaya berlalu. Mereka setuju untuk menggunakan tempat yang berbeda untuk berjaga-jaga. Clark dengan Bellamy dan Murphy, Echo dengan Emory, sedangkan Miller dengan Jackson. Bellamy memutuskan untuk menyimpan semua kuncinya. Kembali ke kapal induk, Octavia dengan marah berlatih dengan Nailah yang enggan untuk berlatih. Dia sangat marah sehingga dia meninju kotak kontrol berkali-kali dan menyebabkan pergelangan tangannya berdarah. Pelatihannya terganggu ketika pesawat Gagarin tiba-tiba kembali. Mereka masuk untuk memeriksa mengapa teman-teman mereka kembali begitu cepat. Namun ternyata kapal pengangkut itu telah dibajak. Keempat pembajak mengenakan jas hitam dan masker gas. Mereka menjatuhkan granat gas melumpuhkan semua orang yang terlihat. Salah satu pembajak melihat Octavia berdarah merah. Mereka segera membagikan senjata dan mengamankan kapal induk.
Kemudian para pembajak mengunci mereka semua di aula. Karena pembajak hanya 4 orang, Octavia berniat untuk keluar dan melawan lalu merebutnya kembali. Tapi mereka tidak bisa keluar karena ruangan itu dirancang untuk mengunci para tahanan dalam keadaan darurat. Octavia meminta James untuk membuka pintu. Dia mengatakan bahwa ibunya terus menjalankan bunker setelah James meninggal. Dia juga mengeklaim bahwa James adalah seorang insinyur yang lebih baik daripada ibunya. Hal itu membuat James marah kepada Octavia. Dia menyalahkan Octavia atas kematian ibunya di ngarai di lembah dangkal. Abby dan yang lain meminta mereka untuk berhenti. Mereka tidak memerlukan insinyur karena mereka sudah punya satu di luar sana. Sementara itu, Riven berada di ruang cryo. Dia dengan cepat membangunkan Diyoza dan menjelaskan situasinya. Kemudian Diyoza merencanakan di mana dia akan berpura-pura tidur, sementara 2 penyusup lainnya memasuki ruangan dengan melempar granat gas. Dia dengan cepat mengambil salah satu senjata pembajak dan membunuh kedua penyusup secara instan. Di bulan Alpha, Murphy meningkatkan keluhannya terhadap pengkhianatan Clark dan bagaimana dia dan Bellamy telah menyakitinya berkali-kali selama bertahun-tahun. Clark meminta maaf jika itu yang diinginkan Murphy. Dia mengakui bahwa dia bukan orang baik dan setiap kali dia memimpin orang-orang menjadi terluka. Tiba-tiba ketiganya mendengar gedoran dan teriakan dari Kevin Miller dan juga Jackson. Clark dan Bellamy pergi untuk memeriksa dan meninggalkan Murphy. Mereka menemukan bahwa Miller telah berubah menjadi keadaan psikosis dan berhalusinasi. Mereka melepaskan Jackson sehingga dia bisa membantu Miller. Tapi Jackson juga berubah menjadi psikotik dan mengambil pisau. Bellamy menyadari dan mencoba menghentikannya. Jackson mendorong Bellamy dan menusuk lengan Miller. Karena tidak berhasil menenangkan Jackson, mereka melumpuhkan Jackson dan Miller dengan menggunakan obat penenang. Setelah itu, mereka berdua kembali ke kabin tempat Murphy. Tapi mereka menemukan bahwa Murphy telah membebaskan diri dan telah mengambil semua senjata. Mereka pergi untuk memperingatkan Echo dan Emory. Emory mengajak Echo serta suara yang terus dia dengar. Echo mulai hilang kendali, dia kemudian membius dirinya sendiri dan jatuh pingsan. Sorry, I can't. Saat Bellamy menggedor pintu dengan keras, Clark menyadari bahwa Bellamy telah berbalik. Murphy menembakkan senjatanya ke Bellamy dan Clark dan membuat mereka berlari ke arah yang berbeda. Di kapal induk, Jordan memberi minum untuk Abby. Abby mendekati Octavia dan memberinya air minum. Abby memperingatkannya bahwa semua orang masih membencinya atas apa yang dia lakukan di bunker dan memperingatkannya bahwa semua orang di aula makan berasal dari Ark yang kehilangan orang yang mereka cintai di Primefaia. Octavia tahu orang-orang menyalahkannya atas apa yang dia lakukan di bunker meskipun itu ide Abby. Abby mengakui dan dia menyesalinya, tapi Octavia hanya menyesal bahwa dia telah kalah. Octavia menyalahkan Abby atas kanibalisme dan lubang pertempuran di bunker. Dia mengatakan bahwa dia akan membawa Wonkru dengan selamat ke lembah jika bukan karena pengkhianatan Kin, Abby dan juga Clark karena telah menyembuhkan anak buah McCrary. Dosa-dosa mereka akan dihapuskan, Diyoza dan McCrary akan menyerah kepada Octavia dan semua yang dia lakukan akan masuk akal. Namun sekarang tidak ada yang berhasil. Octavia membentak Abby dan memintanya untuk pergi. Sementara itu, Diyoza mengambil salah satu radio untuk mengajukan tuntutan kepada salah satu pembajak dengan seorang wanita bernama Faye. Diyoza memberi waktu 3 detik untuk memutuskan bagaimana ini berakhir dan membunuh salah satunya. 1, 2, 3. Bad choice. Karena Faye tidak tahu keluarganya sudah mati, Diyoza menggunakannya sebagai sandera. Dia meminta untuk membiarkan orang-orangnya keluar dari aula dan pindah ke koridor di luar jembatan tanpa senjata. Faye setuju untuk membebaskan semua orang jika Diyoza mengirim suaminya kembali kepadanya di jembatan. Karena Diyoza telah membunuhnya, dia meminta Riven untuk mengenakan baju pembajak dan berpura-pura menjadi suami Faye. Di aula, Octavia dengan tidak sabar mulai menendang pintu untuk mencoba keluar, meskipun semua orang mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar.
Dia merasa itu adalah tanggung jawabnya untuk menyelamatkan orang-orangnya. Kemudian saat Octavia mengejek mereka karena pengecut, James menjadi kesal dan muak dengan Octavia. Dia memukul wajahnya dan menyebabkan perkelahian saat Nailah memohon untuk berhenti. Karena Octavia dengan tegas bersikeras bahwa dia tidak bisa disalahkan atas apapun, semua orang kesal dengan penghinaannya. Muak dengan perilaku sadisnya, beberapa orang di ruangan itu termasuk James yang kehilangan ibunya dalam pembantaian di ngarai menjadi marah kepada Octavia. Hal ini menyebabkan perkelahian antara Octavia dan Sky People. Saat dia memahami kemarahan mereka, Nailah meminta Abby untuk campur tangan, tapi Abby hanya diam saja. James menodongkan pisau ke tenggorokan Octavia dan menyatakan bahwa ratu telah mati. Octavia menentangnya untuk membunuhnya, tapi Abby akhirnya turun tangan dan menyuruh mereka membiarkan Octavia hidup dengan beban itu. Octavia menangis dan mulai menangis, memohon mereka untuk membunuhnya. Di bulan Alpha, saat Clark bersembunyi dari Bellamy, Clark mulai berhalusinasi. Dalam halusinasinya, Abby memanggil Clark melalui radio dan mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah bahaya yang dia lakukan pada teman-temannya adalah dengan bunuh diri. Murphy memasuki ruangan dan menemukan Clark dengan pisau di tenggorokannya. Dia membujuknya untuk meletakkan pisaunya. Murphy menyebutkan bahwa radionya mati dan itu membuat Clark menjadi tenang. Karena Clark hanya mengancam dirinya sendiri dan tidak akan menyakitinya, Murphy menyarankan untuk berpasangan dan menghentikan Bellamy bersama sebelum Bellamy menyakiti mereka berdua. Di kapal induk, Diyoza membawa Riven dalam penyamaran kepada pembajak. Faye melihat lubang peluru di baju suaminya dan karena itu dia tidak yakin bahwa itu adalah suaminya dan menuntut agar mereka melepas topengnya. Saat dia meminta Diyoza untuk berlutut, Maddie melompat turun dari ventilasi dan menembak Faye. Sebelum Faye meninggal, dia berpesan kepada Kelly untuk mengurus mayat-mayat. Maddie menunjukkan bahwa dia adalah Netblida. Maddie kemudian menanyakan keberadaan Clark kepada Riven. Di bulan Alpha, Murphy mencoba untuk menghentikan Bellamy. Mereka berdua berkelahi dan Murphy meminta Clark untuk melumpuhkan Bellamy. Namun Clark kembali berhalusinasi dengan suara ibunya. Bellamy menangkap Murphy dan mencoba menenggelamkannya di kolam. Clark berhasil mengatasi ejekan ibunya dan menghentikan Bellamy dari menyakiti Murphy. Dia menusuk kaki Bellamy dan segera menarik Murphy dari dalam air. Kemudian Bellamy mulai mencekik Clark. Murphy mencekik Bellamy dan Clark mengeluarkan granat gas dan menarik pelatuknya dan membuat mereka semua pingsan. Riven dan yang lain membawa Kelly ke bulan Alpha. Kelly menolak pergi tanpa keluarganya. Kelompok tersebut memperhatikan bahwa Octavia telah bergabung dengan mereka sebagai penumpang gelap. Dia menolak untuk kembali dan mengatakan dia ada di sana untuk menyelamatkan kakaknya. Maddie ingin pergi bersama yang lain, tapi Abby memintanya untuk tetap tinggal di kapal bersama Diyoza dan juga Gaia. Diyoza setuju, mengetahui bahwa jika kapal mereka dibajak lagi, mereka akan kacau. Riven, Jordan, Octavia, dan Abby dengan membawa Kelly untuk menyelamatkan Bellamy dan juga yang lain. Octavia memimpin setelah dengan cepat dia tahu kemana teman-teman mereka pergi. Saat mereka mendekati menara perisai radiasi di luar sanctum, Kelly memperingatkan mereka tentang pembatas radiasi. Karena dia memiliki darah hitam, Kelly tidak terpengaruh apapun. Dia melewati gerbang dan melihat kuburan Shaw. Ketika dia bertanya kepada kelompok siapa Shaw itu, Riven pun menangis. Kemudian Kelly memasukkan kode ke dalam kotak kontrol di salah satu menara dan membiarkan kelompok itu masuk. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke dalam sanctum, di mana mereka menemukan Clark, Bellamy, dan Murphy sedang pingsan. Mereka membangunkan ketiganya, tetapi Murphy terlalu lemah dengan garis-garis hitam yang terlihat tumbuh di bawah kulitnya. Namun sebelum mendapat semua jawaban, tiba-tiba mereka mendengar suara-suara dari kelompok anak-anak yang mendekati kastil.
Salah satu anak seorang gadis bernama Rose bertanya apakah mereka datang untuk membawa mereka pulang. Clark berkata kepada gadis itu, bukankah ini rumahnya? Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 6 episode 2. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.